Ya, halo selamat sore teman-teman, Sobat Ajaib dimanapun Anda berada. Kembali lagi di IG Live sore ya bersama saya Yazid Muhammad. Senang sekali ya teman-teman ya dapat kembali berjumpa. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal investasi ya teman-teman ya. Dengan tema yaitu peluang investasi obligasi di tengah tren kenaikan suku bunga ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa eh, minggu depan itu Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan kembali rapat ya, namanya FOMC meeting, dan berpotensi kembali menaikkan sekitar 75 basis poin lagi nih teman-teman ya. Nah, ini tentu saja apakah akan diikuti oleh BI gitu ya, dan gimana dengan potensi investasi obligasi ya teman-teman ya. Nah, nanti saya tidak akan sendirian teman-teman ya, ditemani oleh Pak Erik ya, fund manager dari Prospera Asset Management ya teman-teman ya. Nah, sebetulnya obligasi itu apa sih teman-teman ya? Nah, nanti kita akan tanya-tanya lebih lanjut ya, obligasi itu apa. Yang jelas ya, itu salah satu instrumen investasi di pasar modal. Jadi di pasar modal kita itu tidak hanya ada saham teman-teman ya, tapi ada obligasi atau bonds, kemudian ada reksadana. Reksadana juga open end, itu ada 4 macam ya. Ada reksadana saham, kemudian ada reksadana pendapatan tetap yang isinya obligasi, kemudian ada reksadana campuran yang isinya obligasi saham dan pasar uang, kemudian yang terakhir ini adalah RDPU ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau RDPU udah pasti naik ya teman-teman ya, karena kalau suku bunga naik maka bunganya itu atau yieldnya itu akan naik juga gitu. Tapi gimana sih dengan obligasi? Obligasi ini kan sebetulnya memang ada bunganya yang disebut dengan kupon ya, kupon atau yield gitu ya teman-teman ya. Nah, atau kupon yield gitu. Nah, sebetulnya ada nilai pasarnya juga kayak saham ya teman-teman ya. Nah, ini bagaimana mengenai tentang seluk-beluknya mengenai investasi obligasi ini nanti dijelaskan deh oleh ahlinya ya teman-teman ya. Nah, Prospera Asset Management ini teman-teman ya sudah berdiri dari tahun, kalau nggak salah sekitar tahun 2005 ya teman-teman ya. Jadi sudah 18 tahun mungkin ya teman-teman ya. Sudah ulang tahun yang ke-18 gitu ya. Dan sekarang menjadi salah satu aset manajemen yang ternama gitu ya. Teman-teman kalau mau lihat-lihat produknya dari Prospera Asset Management ini ada di aplikasi Ajaib ya teman-teman. Ke menu cari, kemudian di sana sebelah kanan itu ada reksadana dan ada kumpulan-kumpulan emiten, salah satunya dari Prospera gitu ya. Ada yang produknya itu ada reksadana saham, kinerjanya menarik ya teman-teman ya. Kemudian ada reksadana pendapatan tetap ya. Nah, itu juga kinerja semuanya, hampir semuanya menarik ya teman-teman ya. Nah, ini patut untuk dicermati ya teman-teman ya. Nanti kalau mau nanya-nanya seputar obligasi, silakan teman-teman ya di question box, nanti saya akan sampaikan kepada yang bersangkutan gitu ya teman-teman ya. Nah, sebetulnya instrumen obligasi ini lebih dalamnya ini sumbernya dari mana teman-teman ya. Seperti kita ketahui yang namanya pasar modal ini adalah tempat mencari modal ya teman-teman ya. Tempat mencari modal di mana pihak atau perusahaan yang membutuhkan modal ya, itu dia bisa menerbitkan yang namanya saham ya. Itu diambil dari laporan keuangan dari sisi pasifa ya. Itu ekuitas atau modal sendirinya. Jadi menerbitkan lembar modal saham baru ya. Jadi kalau saham IPO itu dia menerbitkan lembar saham baru gitu ya untuk dijual. Nah, kalau bonds ini adalah dari sisi pasifa juga, tapi yang di atas, yang berupa hutang ya, biasanya hutang jangka panjang. Diterbitkanlah surat pengakuan utang atau yang disebut dengan bonds gitu ya. Dan di sana prospektusnya itu janjinya bahwa akan memberikan kupon sekian gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti masuk ke laporan keuangannya itu sebagai surat utang gitu ya, dan harus dibayar. Tapi gimana kalau misalnya perusahaan itu menerbitkan saham baru gitu ya, atau ibaratnya adalah IPO, dia tidak wajib mengembalikan gitu ya teman-teman ya, tetapi jumlah investornya bertambah. Nah, kalau perusahaan menerbitkan bonds, jumlah pemilik perusahaannya tidak bertambah, tetapi ada kewajiban yang harus dibayar oleh perusahaan gitu ya.
Nah, yang namanya bonds ini terbagi menjadi dua, teman-teman ya. Ada government bonds, kemudian ada yang punyanya swasta ya, atau corporate bonds disebutnya. Nah, biasanya kalau corporate bonds memang uh, menawarkan kupon ya, atau yield atau bunga itu yang lebih tinggi daripada government bond. Mengapa demikian? Ya, dikarenakan corporate bonds ini lebih beresiko. Kalau government bond kan dia dijamin oleh pemerintah. Sebetulnya teman-teman itu tanpa terasa itu sudah banyak pasti ya yang sudah memiliki bonds atau obligasi. Teman-teman pernah dengar yang namanya obligasi retail Indonesia nggak? Atau ORI gitu ya. Nah itu bonds tapi bentuknya adalah retail gitu ya. Ada ORI, kemudian ada SUKRI ya, Sukuk Retail Indonesia. Nah itu sebetulnya pemerintah menerbitkan pengakuan berhutang gitu ya kepada pembelinya gitu. Nah, yang dijual kepada retail gitu ya. Tetapi di pasar modal itu juga sebetulnya dijual juga yang namanya bonds gitu ya. Tapi secara lotnya itu mahal, bisa miliaran teman-teman ya. Nah, ini biasanya yang bertransaksi itu adalah institusi seperti yang paling banyak itu adalah asuransi, kemudian ada manajer investasi, reksadana, kemudian ada dana pensiun gitu ya, yang uangnya itu besar gitu ya. Nah, kalau kita sebagai retail gimana? Kita belinya biasanya lewat reksadana ya. Reksadana fixed income atau reksadana pendapatan tetap seperti itu ya, teman-teman ya. Ya, sebentar ya, teman-teman ya. Pak Eriknya ya, kita kita tunggu nih ya, teman-teman ya, apakah sudah bisa bergabung? Ya, coba kita invite ya, teman-teman ya. Coba kita cari ya. Ya, Pak Eriknya ya, teman-teman ya, kita ngobrol-ngobrol, kita memperdalam pengetahuan kita mengenai bonds ya, dengan Pak Erik Suteja. Beliau merupakan fund manager dari Prospera Asset Management ya, teman-teman ya. Ya, tadi mengenai bonds ya, teman-teman ya, mengenai bonds ya, ini merupakan instrumen ya, teman-teman ya. Ini yang dari sisi tingkat resikonya sebetulnya lebih rendah daripada saham ya. Kemudian dia memberikan return atau bunga yang sudah dijanjikan di awal ya, atau kupon gitu ya, teman-teman ya. Jadi pendapatannya kalau kita investasi misalnya dengan bonds atau di obligasi itu ada dua. Yang pertama itu adalah dari kuponnya ya, atau seperti bunga deposito yield ya, teman-teman ya. Yang kedua adalah harga pasarnya gitu ya. Nah, dengar-dengar nih katanya sekarang ini sudah harga harga bonds itu sudah murah. Apakah benar? Kita langsung tanya aja nih teman-teman ya ke Pak Erik ya. Nah ini sebenarnya sudah bisa bergabung ya Pak Erik ya. Kita tunggu. Halo, selamat sore Pak Erik. Ya, selamat sore Pak Yazid. Ya, sepertinya lagi di kantor nih Pak ya. Iya, lagi di kantor betul. Oke, ya Pak Erik, mungkin Ya, teman-teman mengenal nih kira-kira Prospera Asset Management itu perusahaan fund manager seperti apa, dan kemudian kalau boleh tahu ya profil dari Pak Erik ini seperti apa. Sepertinya nih oke. ahlinya bonds nih ya Pak ya. Ya, oke. Selamat sore teman-teman. Ya, jadi Prospera Asset Management itu dimiliki oleh dana pensiun dan profesional. Ya, tadi Bapak udah singgung, kita baru saja ulang tahun ke-18 di awal bulan Oktober ini. Nah, Prospera sendiri itu mengelola aset sekitar 2,5 triliun ya. Nah, mungkin relatif kecil, tapi yang membuat kami sangat lincah. Lalu kalau investment style kita itu aktif dan dinamis, selalu mengikuti perkembangan pasar. Kalau untuk saya sendiri, saya bergabung di Prospera ya sejak tahun 2013 sebagai fund manager. Jadi saya pernah mengelola reksadana campuran, reksadana saham, tapi saat ini fokus mengelola obligasi itu sebagai head of fixed income. Ya, kira itu singkatnya mengenai Prospera dan saya. Oke, terima kasih Pak Erik atas Ya. penjelasannya ya. Pak, kita mau tanya Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai tentang kondisi perekonomian saat ini ya, terutama dari faktor makro ya.
seperti kita ketahui obligasi ini kan sentimennya kebanyakan makro ya Pak ya. Nah, Ya. ini juga kan kita lihat bahwa sekarang lagi tight money policy ya, di mana suku bunga itu cenderung dinaikkan. Nah, pandangan Bapak saat ini mengenai tentang kondisi market, terutama obligasi, seperti apa sih Pak? Hmm. Oke, jadi pertama-tama ya, jadi kita bahas dulu apa yang menyebabkan ya kenaikan suku bunga itu. Jadi singkatnya, jadi tahun 2020 ya kita kan mengalami pandemi. Nah itu ada pembatasan mobilitas atau kita kenal sebagai lockdown itu diterapkan ya untuk mengendalikan penyebaran virus. Lalu ini di sini mulai nih, jadi ada kebijakan opening yang berbeda-beda di setiap negara. Jadi ada yang cepat, ada yang masih lockdown, itu menyebabkan terganggunya rantai pasokan barang produksi. Jadi contohnya misalnya di pabrik di Amerika tuh udah mau produksi karena dia udah reopening, tapi terhambat karena tidak adanya pasokan bahan baku misalnya dari China. Jadi dia nggak bisa produksi. Lalu juga ada faktor ini, Rusia menginvasi Ukraina ya. Jadi semua pada kasih sanksi ekonomi. Jadi supply dari Rusia ini turun nih. Jadi supply ini, pada Rusia ini tuh sebenarnya banyak lah, dia ada gandum macam-macam ya. Jadi kombinasi dari demand yang naik ya karena sudah reopening dan juga supply turun karena tadi ya masalah supply chain itu menyebabkan harga-harga barang itu pada naik ya, terutama di komoditas energi dan pangan. Jadi faktor-faktor itu menyebabkan inflasi tinggi sehingga bank sentral itu terpaksa harus menaikkan suku bunga untuk meredam pertumbuhan. Nah, itu. Jadi view kita yang memasuki tahun 2023, kita tuh cautiously optimis ya. Jadi sebenarnya ini ada dua statement nih. Yang satu hati-hati, satu lagi optimis gitu. Nah mungkin alasan kita hati-hati kan tadi sudah disinggung karena mandat bank sentral US ya itu, the Fed itu adalah menjaga tingkat inflasi. Jadi dengan naiknya inflasi itu Fed harus naikin suku bunga. Lalu yang artinya itu naikin suku bunga itu pertumbuhan tuh direm ya. Jadi trade activity itu pasti turun. Oke. Nah, hal ini tentu saja akan berimbas ke Indonesia. Jadi pertumbuhan ekonomi atau GDP growth kita akan melambat. Bukan resesi, jadi hanya melambat. Tumbuhnya hanya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Konsensus analis itu GDP kita itu tahun 2023 ya itu tumbuh di level 4,5 sampai 5%. Nah lalu kalau kenapa kita optimis? Nah optimis itu banyak sih alasannya. Jadi ada ekonomi kita tuh 51% itu masih ditopang dari konsumsi domestik. Ya, jadi masih domestik konsumsi. Lalu rasio utang pemerintah ya itu terhadap GDP itu masih kecil 43%. Lalu rasio hutang rumah tangga juga 17% terhadap GDP ya. Jadi angka ini relatif lebih rendah dibandingin negara lain sehingga tekanan dari kenaikan suku bunga pinjaman itu bisa kita atasi ya. Lalu juga faktor lain seperti reformasi struktural itu juga sudah mulai terlihat. Jadi berdasarkan data ekspor tahun 2020, itu ekspor produk turunan nikel dan baja yang bervalue added itu naik tuh. Jadi 2015 itu 1 miliar US dollar. Kalau tahun 2020 tuh sudah naik jadi 20 miliar US dollar. Tumbuh sangat signifikan. Lalu dari biaya logistik juga itu sudah turun ya di Indonesia ya, seiring dengan meningkatnya akses jalan dan pelabuhan di Indonesia. Jangan lupa yang terakhir itu ini ya, Indonesia tuh ada ini juga penting nih. Indonesia itu merupakan digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Jadi kita punya transaksi digital kita tuh tumbuh dari 8 miliar US dollar tahun 2015 meningkat jadi 70 miliar tuh di tahun 2021.